Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan nama anggota Reina Damajayanti, Resi Reza, Rehan Ferizal, dan Rizky Alfi akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Yang pertama, hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Yang kedua, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, terdapat 4 macam karya tulis ilmiah, yakni karya tulis non-teknis konkret, karya ilmiah teknis umum, karya ilmiah abstrak formal, dan karya ilmiah spesifik histori. Lalu yang kedua, yaitu karya tulis non-teknis konkret. Ciri-cirinya informatif, bernada populer tanpa definisi istilah-istilah yang spesifik dan sistematis. Temanya spesifik dan konkret, tanpa ajakan emosional atau imajinatif. Bahasa figuratif hanya digunakan untuk menghangatkan masalah dan ditujukan bagi pembaca dengan pengetahuan ilmiah dasar. Ketiga, karya tulis teknis umum. Mempunyai ciri-ciri seluruhnya informatif, kata-kata istilah teknis tanpa definisi, tidak mengejar keuntungan pribadi, tidak bersifat penilaian, namun meletakkan masalah secara umum, konkret, dengan susunan dan nada yang normal. Tidak ada ajakan emosional dan ditujukan kepada pembaca berpengetahuan teknis. Lalu ada karya tulis abstrak formal, berbentuk rangkuman umum, informatif, non-teknis, tidak mengejar keuntungan pribadi, dan tulus. Selain itu juga mengetengahkan ide-ide orang lain, tetapi tanpa dukungan bukti. Nada dan bahasa formal, tidak ada ajakan emosional, isi dan istilah-istilah yang dipakainya pun populer. Karya tulis spesifik historis. Keseluruhan ciri-cirinya informatif, berdasarkan pada sumber sejarah, tanpa ajakan emosional, tidak mengejar keuntungan pribadi, tulus, tidak memuat penilaian, konkret, dan spesifik. Semi teknis, bahasa dan susunannya diatur secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Reza. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. 2. Berdasarkan materi. A. Artikel. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. B. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau tugas perkuliahan. Sistematika makalah. 1. Pendahuluan. 2. Pembahasan. 3. Kesimpulan. C. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. D. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Nama saya Rehan Ferizal dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Reza.
materi selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori orang lain. Dan selanjutnya tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Selanjutnya disertasi. Disertasi disebut juga PhD. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3, meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat membuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid, dan menganalisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa. Contohnya surat kabar, majalah, dan tabloid. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfi. 3. Syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah sebagai berikut. 1. Objektif. Data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan dan dianalisa secara objektif. 2. Sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang dipakai. 3. Jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya. 4. Jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. 5. Kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekelompok mungkin dan kontinu serta lancar agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti.